Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Sabdo Malam yang semoga dalam perlindungan Allah Ta'ala dan dalam keadaan sehat semuanya. Alhamdulillah di episode kali ini, setelah kemarin kita transisi video lucu-lucu dari host kita Mas Jivan. Jadi Insya di sini Allah. ada tamu yang mulia, mulia ya Tat. Jadi seperti kemarin yang kami share di akun kami bahwa kami akan kedatangan tamu yang insya Allah beliau mau berbagi ilmunya dari pengalaman beliau gitu ya Tat. Nah, kemudian di sini juga ada Mas Fatih yang insya Allah nanti akan memoderatori. Jadi sekarang langsung tanya-tanya. Saya cukup diam saja di sini Wah, gitu nggak ya. bisa gitu. Dan mungkin tanpa panjang lebar bisa kita mulai saja. Monggo Mas Fatih bisa dimulai. Ya, Silakan. ya, sahabat Sabdo Malam. Sebelum kita mulai untuk hari ini malam spesial ini kita kedatangan tamu spesial seorang ustadz yang kebetulan beliau saat ini omset dari di sela-sela ternak ngajarnya itu punya omset satu hari 1 juta rupiah. Masya Allah. Ya mungkin sebelum kita lanjutkan jangan lupa sahabat Sabdo Malam like, komen, subscribe-nya dan share-nya supaya kita semakin semangat untuk membuat podcast Bolo Dewe ya Tata. Langsung saja sebelumnya bisa diperkenalkan Ustadz. Silakan Ustadz. Enggak. Ya, perkenalkan nama saya Fahrudin. Saya berasal dari desa sini. Sininya mana Tat? Sininya Dari Juga. desa Sragen. Nah, Seragen. Untuk teman-teman yang saya hormati yang di sana maupun yang dekat dengan area kita, bahwasanya saya dari seorang yang tugasnya hanya mengajar di beberapa pesantren. Masya Allah. Untuk kesibukan sendiri tidak ada, sehingga ada sedikit gagasan untuk jualan online di sela-sela menemani santri-santri dalam menghafal Al-Quran. Masya Allah. Itu pertama. Yang kedua, tatkala kita dekat dengan santri, ya tidak lain Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu kita dari arah yang kita tidak tahu. Ya mungkin ada dari jualan kita yang laris, mungkin dari berkah mana kita tidak tahu, karena kita posisi berjuang di jalan Allah. Untuk kesibukan sehari-hari seperti itu. Dan di sela-sela kesibukan saya, yaitu saya belajar ternak burung puyuh. Asal mula ternak burung itu, asal mula usaha itu karena ingin merasakan memegang uang di setiap sore. Karena Berarti kayak gaji harian gitu ya. Istilahnya kayak kalau orang nyangkul gitu kan sore dikasih uang gitu ya mungkin. ya mungkin gitu. Oh, Masya Allah. Karena dulu tatkala jualan online itu setiap hasil dari transaksi atau hasil dari jualan itu kan masuknya ke rekening. Jadi di situ saya merasa seakan-akan uang itu tidak ada rasanya gitu. Kok walaupun jumlahnya banyak, walaupun jumlahnya nominal, tapi kan cuma sebuah angka di dalam HP. Nah, maka dari itu ingin masuk ke dunia ternak. Pertama-tama belajar itu selama 1 bulan. Jadi belajar menekuni
dan mencari tahu bagaimana proses ternak burung dari awal sampai produksi. Mungkin itu pertama. Ternyata tidak begitu sulit, jadi sangat mudah, cukup waktu saja yang kita pakai untuk beternak. Kalau saya sendiri kesibukannya ngajar, untuk waktu di kandang itu cuma pagi, kalau nggak pagi ya sore. Jadi waktu itu bisa digunakan dengan maksimal mungkin. Ya mungkin itu awal mula saya terjun di dunia ternak. Berarti sebelum Ustadz menjalankan peternakan, berarti sudah ada jualan beli online ya? Mungkin bisa diceritakan online-nya ini apa gitu iya. kok? Dengar-dengar itu saat Nominalnya sekali sekali pengiriman barang tersebut itu mencapai keuntungan 10 juta ini. Wah, ini kan luar biasa sekali ini. Nah, untuk jualan online yang saya tekuni saat ini yaitu jualan kitab-kitab santri, mungkin dari Al-Quran, mungkin dari Iqra, mungkin dari kitab-kitab santri yang dibutuhkan untuk belajar agama. Karena jualnya itu, karena ambilnya dari toko itu murah dan jualnya itu bisa kita naikkan dengan nominal mungkin 5.000 atau 10.000. Jadi kalau misalnya ada satu santri, misalnya ada satu pesantren, yang pesantren itu membutuhkan kitab. Jadi untuk pesantren ini ada kitab yang harus dipakai untuk santri, itu kitab buat mustawa, kitab buat belajar di setiap tahun ajaran baru. Maka di situ alhamdulillah saya mempunyai kesempatan untuk menjadi distributor mereka. Jadi yang memasukkan kitab-kitab ke dalam pesantren, walaupun untungnya cuma 2.000, tapi kalau dikalikan murid pesantren yang jumlahnya sekitar 500 atau sekitar 2.000 atau 4.000 santri dan santriwati, maka untungnya ya alhamdulillah gitu. Mungkin itu sedikit cerita dari jualan online. Sebenarnya untuk jualan online itu tidak harus mencari untung yang banyak, akan tetapi sedikit sudah cukup dan insya Allah lebih berkah karena kita membantu santri. Nah, maka berapapun itu akan menjadi ladang buat kita juga. Masya Allah. Berarti ini harus dikit-dikit tidak apa-apa ya. Lama-lama menjadi begitu. Nah, mungkin Ustadz, selain waktu antum atau waktunya Ustadz itu kan sibuk sekali ya, mengajar terus ya, pagi, siang, sore, bahkan malam mengajar juga ya. Itu ada nggak bisa menceritakan kenapa kok bisa tertarik di dunia peternakan, khususnya puyuh ya? Jadi untuk ketertarikan di usaha peternakan puyuh itu karena melihat bahwasannya telur puyuh itu untuk konsumsi di daerah sini dan sekitar itu sangat banyak, sehingga untuk peluang untuk menjadi pemasok telur puyuh itu sangat besar. Karena kalau saya main ke pasar, ternyata di sebagian pasar itu belum ada orang yang menjual telur puyuh. Dan ibu-ibu yang jualan sayur di pagi hari pun belum ada yang jualan telur puyuh. Maka dengan saya terjun di bagian peternak burung puyuh, ini bisa mendapatkan peluang yang sangat banyak ya. Mungkin dari dari pasar, mungkin dari ibu-ibu, atau mungkin dari tetangga-tetangga yang membutuhkan, mungkin gitu. Berarti karena melihat marketnya, peluangnya itu sangat besar ya, jadi
peternaknya sedikit cuman peminatnya banyak, akhirnya punya kesempatan untuk beternak. Berarti kita padha karo apa itu, kepepet berbuah hasil apa namanya. Menghasilkan buah. Menghasilkan buah. Ya mungkin itu, mungkin dengar Ustaz. Untuk modal pertama pencapaian target seperti Ustadz sudah laksanakan, sudah pernah, bahkan sudah berpenghasilan satu hari ya, satu hari itu 1 juta rupiah. Itu bersih itu, 1 juta rupiah itu bersih. Ini konsepnya seperti apa ini? Konsep yang dilakukan seperti apa? Ini untuk sahabat Sabda Malam ini perlu didengarkan baik-baik ini. Untuk omset dari ternak saya yang sudah berjalan itu karena saya ternaknya makhluk hidup, jadi semuanya harus kita pasrahkan kepada Allah. Karena apa? Nyawa di makhluk hidup itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kadang telurnya itu juga dia ngatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka dari itu intinya kita yakin dan kita tawakal bahwasanya kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pasti akan membantu hambanya yang selalu dekat kepadanya. Intinya gitu. Mas Arif, ada yang mau ditanyakan ini? Berarti ini sangat penting ya kesan pesannya. Wah, ini Ya, kalau di sini jadi- tadi itu dari awal sampai akhir kayak pesan-kesan semua ini. Jadi intinya orang yang berwirausaha itu tidak lepas dari Allah Ta'ala. Masya Jadi Allah. harus berhubungan sama yang di langit dulu. Itu loh kameranya di sana Iya. ini, kameranya di sana. Jadi hablum minallah baru hablum minan Minan nas nas. gitu ya. Iya, Pak. Ya, Nah, Mungkin Mungkin- ada lagi. Mungkin- untuk ternak itu tidak ada susahnya ya. Iya. Jadi sangat mudah. Yang paling susah itu tatkala kita capek, tatkala kita lelah, tapi kita harus memaksa diri kita untuk berada di kandang. Ya mungkin gitu. Nah, awake lelah, awake capek, tapi berusaha ke kandang karena punya open-open, yaitu yang sangat berat itu sebenarnya di situ. Kalau untuk keseharian makani, kalau untuk apa jenenge ambil telur dan lain-lainnya itu tidak berat. Yang berat itu kadang kita lelah tapi kita harus dipaksa pokoknya kudu neng kandang ya gitu. Itu yang yang saya paling rasakan ya. lelah, Yang dirasakan yang paling Ustaz begitu. ya mungkin tuh itu yang paling berat itu seperti itu. Sama ini Ustadz. Adakah, kan biasanya orang itu kalau berjualan atau berusaha pasti ada naik turunnya. Kira-kira Pasang ada pasang surutnya enggak itu atau langsung Brul. dapat untung banyak terus gitu, Tat? Mungkin bisa diceritakan. Kalau ternak puyuh yang saya alami itu dari sekarang untuk gendala tidak ada, tapi untuk telur sendiri itu sampai sekarang masih kurang-kurang. Untuk telur masih kurang-kurang, untuk kendala tidak ada. Tapi di dalam dunia ternak itu setiap bulan ketiga, keempat, kelima itu pasti ada virus ayam. Maka dari itu kita harus sering memberikan obat atau sering vaksin menyemprot kandang ya, mungkin itu saja. Dan kita harus yakin bahwasanya dengan usaha ini insya Allah terhindar dari ya musibah yang datang tahunan mesti gitu. Berarti ini anu ya, mempelajari itu harus tahu kondisi alam juga berarti ya. Ya karena dulu pernah belajar juga, jadi sebelum terjun itu pernah belajar sama peternak Karanganyar yang sampai Ternak besar sekarang juga ya? ya besar itu. Bahkan omset per hari itu yang pernah saya tanyakan itu 15 juta bersih. Masya Allah. Untuk per 15 juta sahabat Sabda Malam Per hari, per hari. bersih. Bersih itu. Nah, Mungkin untuk sama per DPR hari kalah seperti- ini kayaknya. Nah, maka tatkala itu ya belajar. Nah, kemudian mulai terjun dan dibimbing oleh beliau sampai saat ini.
ini Ustadz, saya dengar loh, saya kan apa ya, pernah ada info ya, wah ternak puyuh itu ternyata sangat apa ya, minim untungnya. Tapi kenyataan ini tadi gurunya Anda ya, gurunya Ustadz ini kan ternyata menghasilkan 15 juta per hari ya. Lah padahal kata orang-orang di sana itu katanya ada sebagian peternak yang emang wah tipis untungnya gitu. Itu penyebabnya apa itu kok beda? Sama-sama peternak tapi beda alur ceritanya gitu lah. Alur hasilnya gitu loh. Mungkin ini ada sesuatu rahasia ini. Ini perlu disampaikan enggak? Apa perlu kalau mau belajar langsung nggak Ustadz nanti ada biaya pendidikan. Apa perlu seperti itu ya? Jadi itu sebenarnya rahasia dari peternak. Tapi sempat beliau itu pernah cerita, kalau kamu sudah bisa sukses, kamu boleh membagikan ilmu itu. Kalau belum bisa sukses, belum boleh membagikannya. Jadi sebenarnya di situ ada satu titik, mengapa penghasilan kita lebih banyak dan produksi telur kita lebih baik daripada teman-teman yang di sana. Itu ternyata kuncinya cuma satu, yaitu kita harus rutin membersihkan kandang. Sebenarnya di situ. Kalau kita rutin membersihkan kandang, maka burung itu bisa 100% atau 100 lebih 10% bertelurnya. Kalau kandang itu bersih. Karena apa? Cintailah ternak kita seperti kita mencintai diri kita. Gitu. Jika kita cinta kepada ternak, maka hasilnya juga maksimal seperti yang kita inginkan. Ya, cuma kuncinya di situ, menjaga kebersihan. Mengapa mereka teman-teman yang di luar sana kok ternaknya enggak begitu berjalan, hasilnya sedikit? Karena apa? Produksi telurnya berkurang. Nah, itu disebabkan faktornya kandang yang kurang bersih, kurang higienis ya. Jadi menyebabkan ternak itu tidak mau bertelur. Bahkan hanya cuma makan saja, makan tidur tidak bertelur. makan tidur bertelur. Masya Allah. Mungkin ini ya, berarti teman-teman semuanya, sahabat-sahabat Sabda Malam, kuncinya itu satu. Kuncinya apa? Higienis. Kita kalau tinggal di dalam satu rumah aja, kalau rumah kita kotor kan mau tidur juga nggak nyaman. Mau ke kamar mandi ke belakang, mau ke belakang juga nggak nyaman kalau kamar mandinya kotor. Lah itu ternyata hewan juga mempunyai seperti itu. Lah ini ngomong-ngomong, kemarin kita ke kandang ya Mas Arif ya. Kita pas kemarin ke kandang itu kan pas ngambil telur itu rasanya bahagia banget. Saya tuh merasakan bagaimana ya aku bisa punya puyuh seperti ini. Aku penghasilannya subhanallah ini. Lah ini perasaannya Ustadz itu gimana ketika sudah mendapatkan itu gitu. Kalau perasaan mendapatkan hasil ya, pertama ya senang, alhamdulillah. Jadi usaha kita itu sukses, bisa sesuai yang kita inginkan. Terus yang kedua, tak lupa kita harus sedekah ya. Karena di setiap kita sedekah, maka ternak kita itu akan terbantu oleh beberapa penyangkal ya. Katanya harus disangkal, harus ditamengi, yaitu biasanya dengan sedekah. Dulu saya tuh mengawali ternak puyuh itu setiap telur dari telur puyuh itu saya bagikan ke masyarakat. Hampir satu RT itu dapat. RT itu dikuasai semua. Nah, terus sudah satu RT, kemudian pondok-pondok pesantren yang dekat di sekitar di sekitar ya kita kasih, biasanya kita kasih satu box, Masya Allah, atau satu berapa. Kemudian kalau sudah, kemudian orang-orang yang sekiranya membutuhkan atau kira-kira orang yang baru beli ya, biasanya kita kasih gratis ya. Itu pertama kali awal mula itu kita diawali dengan sesuatu yang gratis dulu. Berani berkorban. Korban waktu, korban harta, korban jiwa.
Korban jiwa meninggal. Oke, kalau juga meninggal ya. Ini untuk anu Ustaz. Awal mula itu dulu berapa puluh ribu puyuh ini awal mulanya ini. Untuk awal itu periode awal itu kita percobaan itu kapasitas 500, akan tetapi tidak bisa ambil 500 dikarenakan kandangnya datangnya kapasitas 1000. Maka dari itu ya percobaan kita ya di 1000 ekor tersebut. Ya kita coba ternyata hasil dari percobaan kita itu diakui oleh guru yang saya belajar itu lebih bagus daripada di sana. Kalau kalian mau mampir ke kandang kami, Puyuh Wongso. bahwasanya Puyuh Wongso namanya. telur puyuh yang kami jual itu lebih besar daripada telur puyuh yang kalian dapati mungkin di Hek atau di warung atau di manapun. Ukurannya lebih besar dan lebih berat. Itu keistimewaan dari keunggulan dari ternak kita itu di situ. Jadi telur yang besar dan telur yang berat. Maka banyak dari masyarakat yang minatnya banyak. Jadi untuk Antusias. suplai pun juga membutuhkan yang seperti Sekarang sudah puluhan ribu ya berarti sudah untuk sekarang 10 ya ribuan kemarin kurang lebih ya. kurang lebih ya 7.500 Masya Allah. kurang lebih. Ya, untuk sahabat Sabdo Malam, sukses itu ternyata butuh pengorbanan dan butuh perjuangan yang panjang. Sebagaimana Sabdo Malam ini malas-malas itu ya. Jangan lupa dislike, komen, Jangan dislike berarti ya Dislike. gini. di subscribe ya teman-teman semuanya. Ada lagi tak mungkin sebelum Mungkin ada ditutup, pesan-kesan ya. kesan dan pesannya untuk teman-teman yang ingin berwirausaha atau yang mungkin baru mulai, terutama di dunia peternakan ini, Dad? Untuk pesan untuk anak-anak yang ingin terjun di dunia peternakan, untuk peternakan ya khususnya ya, itu pesan saya setiap usaha yang kita jalani itu pasti ada kegagalannya. Maka dari itu jangan putus asa di tengah. Jadi tetap semangat sampai kita bertemu di titik di mana ternyata usaha kita itu sudah di atas dan sudah berada di level di mana usaha kita itu sudah berhasil. Karena kalau kita tatkala mendapatkan musibah terus kemudian kita berhenti, maka di situ kita tidak bisa mencapai usaha atau ternak yang ingin kita impikan sejak dulu. Jadi kita harus terus berjuang sampai kita berada di titik yang kita inginkan. Mungkin itu untuk dunia peternakan. Gitu. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi mungkin dari sudah ya? Mas. Mungkin masih banyak sebenarnya yang mau dipertanyakan ya karena waktunya sudah mepet ya. Mungkin nanti beberapa waktu yang akan datang bisa kita undang lagi. Jadi untuk teman-teman yang mau ditanyakan bisa tinggalkan komentar dulu. Gitu Mungkin ya? ada yang mau tanya berapa biaya modal awalnya, mungkin apa saja campuran pakannya biar bisa menghasilkan, atau mungkin silahkan komen dulu. Nanti kalau sudah komen, like, subscribe dan di-share, insya Allah akan kita undang beliau seorang ustadz. Selain seorang ustadz, beliau juga seorang wirausaha yang luar biasa. Masya Allah. Jadi nanti kita bikin part 2 jika rame ya, Dad. Nah, untuk membedah kesuksesan beliau gitu. Mungkin cukup ya, Dad? Kok dibedah ya? Wah, Biar teman-teman tahu nanti, biar menirukan. Mungkin nanti kalau ada yang pengen ternak puyuh bisa hubungi admin dari Sabdo Malam, akan diajarkan. Ustadz siap ya, karena kalau sudah sukses siap mengajarkan ya. Berarti ini siap. Karena apa? Di dalam peternakan itu pasti ada sebuah rahasia. Di dalam kesuksesan pasti ada rahasia. Dan rahasia itu loh yang mahal harganya. Dan itu Dad, mungkin kalau dari teman-teman yang nanti nonton
pengen beli itu apa bisa Tat? Tempatnya jauh dari sini, Online. online Kalau online katakanlah. Kalau online bisa, kalau COD juga bisa. Kalau antar Jawa itu juga bisa. Masya Karena Allah. sudah sudah beberapa kali ya. beberapa kali. Berarti Jadi telur seluruh- puyuhnya ini sudah sampai antar provinsi ya. Internasional apa nasional, Nasional. ya? Nasional ya. Iya. Jadi yang bisa diambil dari malam hari ini berarti ya. Iya. Berarti satu ya. Apa itu, Mas Apa, Arif? bisa dijelaskan mungkin ke Yo. teman-teman. Antum dulu lah. Mas dulu. Kowe wae ndang Oke. Jadi yang pertama untuk sahabat-sahabat Sabdo Malam, satu, kita harus serahkan, pasrah bongkot ke orang Jawa ya. Serahkan semua urusan itu kepada Allah. Hasilnya insya Allah akan ada. Tetap ikhtiar, istiqomah, meskipun badai menerjang kita. Mungkin gitu Mas Arif. Oh iya. Mungkin ada kata-kata yang indah buat Tidak. teman-teman Sabdo Malam dari Tidak ada ya. Oh, Sudah tidak indah ada. semua. Ini kayaknya kelaparan ini kayaknya. Iya ini. Wah. Ini Saya terus mungkin langsung ditutup minumnya aja ya. lagi kayak deflasi terus ya apa kira? Enggak oke pasangan tau. Saya mungkin teman-teman cukup itu yang bisa kita bagikan, ilmu-ilmu yang luar biasa. Semoga bermanfaat, dan di lain waktu mungkin kalau teman-teman ingin menanyakan tentang sesuatu atau ingin ditampilkan di Sabdo Malam ini, Oh, iya. kita bisa mengundang narasumber yang insya Allah berkompeten pada bidangnya. Itu ya teman-teman. Mungkin cukup bisa kita akhiri ya. Pak Iya. Ustadz Miftah, Iya. Ustadz Fatih sama Ustadz Ustadz Mas ya, Mas Fatih ya. Mas Fatih sama Ustadz Ustadz Fahrudin. Fahrudin. Ya. Mungkin cukup kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.